Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama KFF TV. Gudangnya cerita horor thriller. Jangan skip videonya ya. Penulis cerita, Sultan Diko. Suku primitif kanibal. Bab 18 dan 19. Dengan gayung seadanya, segenap tenaga yang ada, kami mendayung dengan kekuatan penuh. Hujan anak panah terus saja terjadi menyambut kedatangan kami, hingga tibalah di pinggir sungai dan mencapai tanah, gegas saja kami mencari tempat untuk berlindung. Luar biasa, tanpa kompromi, orang-orang ini langsung saja menyerang membabi buta. Sepertinya mereka memang tidak ingin menerima kehadiran orang asing. Setibanya di hutan, aku mengeluarkan belati dan mencari kayu untuk membuat tombak. Sementara Bella bersama Vincent, terus waspada dan bersiap bila mana ada serangan agar bisa memberikan perlindungan padaku, supaya bisa leluasa membuat tombak. Sampai di sini, serangan itu tidak lagi kami dapatkan, hanya keheningan dan sesekali terdengar suara riuh burung-burung yang menjadi khas hutan belantara. Aku meyakini mereka hanya bersembunyi untuk mengintai keberadaan kami, kemudian menyerang kembali. Lama menunggu, tapi tidak ada juga tanda-tanda keberadaan orang-orang primitif ini. Kami pun memutuskan untuk keluar dari persembunyian, menyusun strategi kembali agar bisa menyeberangi sungai Amazon. Sangat berbahaya jika pada siang hari begini. Dengan begitu, malam hari adalah waktu yang tepat untuk menyambangi kediaman mereka dan membebaskan para penambang. Kita tidak akan menyerang mereka secara terang-terangan, dengan cara sembunyi-sembunyi kita akan memberi perlawanan, ucapku, pada Bella dan Vincent. Kedua orang ini mengangguk-anggukkan kepala, mengisyaratkan bahwa mereka memahami maksud dan tujuanku. Kemudian Vincent mengeluarkan peta untuk mengatur strategi, agar semua rencana berjalan dengan baik. Ini peta kami dapatkan dari kesaksian Lee. Menurut pria itu, orang-orang ini memiliki postur tinggi besar. Diperkirakan mencapai 2 meter paling rendah. Jelas berhadapan satu lawan satu bukanlah solusi yang tepat, jelas Vincent. Lantas di mana letak pemukiman mereka? Tanyaku, pada Vincent. Itulah yang belum bisa kita pastikan. Kesaksian Lee mengatakan bahwa mereka ditangkap dengan mata tertutup. Ujar Vincent, padaku. Lantas, apakah tidak ada tanda-tanda yang bisa menjadi petunjuk buat kita? Tanyaku pada Vincent. Ada satu cara, yaitu mengitari sungai Amazon. Nanti kita akan bertemu dengan air terjun yang dihuni oleh anakonda hijau berukuran raksasa. Jelas ini bukan sesuatu yang mudah. Seorang suku tertua di lembah ini bercerita bahwa ia pernah berjumpa dengan ular yang memiliki panjang 35 meter dan ukuran kepala 1,8 meter. Habitatnya di perairan dangkal atau di atas pohon, jelas tentara Vincent. Padaku, sampai di sini aku terdiam mendengarkan perkataan Vincent. Namun siapa sangka, Bella yang dari tadi mengawasi keadaan sekitar, memberi isyarat agar kami berhenti mengeluarkan suara. Gadis berdarah ningrat itu memberi kode dengan cara jari telunjuk ditempelkan ke bibir. Sepertinya ada sesuatu yang datang mendekat. Daun pepohonan kecil bergoyang oleh pergerakannya. Sesuatu sedang berjalan menaiki tebing mendekati kami. Dengan sigap Bella membidik busur ke arah yang mencurigakan itu. Namun aku memberikan isyarat padanya untuk sedikit bersabar. Memastikan sosok apa yang sedang berjalan mendekat ini.
Itu lebih baik daripada membuat pergerakan yang memancing kecurigaan musuh. Aku membuat formasi, agar kami berpencar untuk mengepung dan mempersempit pergerakan sosok yang belum kami ketahui ini. Jika orang ini bisa kami tangkap dalam keadaan hidup-hidup, bukan suatu perkara yang sulit untuk mengetahui persembunyian suku primitif ini. Benar saja sosok mencurigakan ini adalah seorang manusia. Pergerakannya cukup memprihatinkan, berjalan dengan cara merangkak hanya bertumpu dengan kekuatan tangan. Yang tatkala menyedihkan sebuah anak panah tertancap di dadanya. Saat kami telah siap menyerang dan ingin menyergap. Betapa terkejutnya, ternyata orang ini adalah Charles, teman tentara Vincent yang terkena anak panah tadi. Berlari kalang kabut karena diserang, membuat kami melupakan dirinya. Namun siapa sangka, Charles malah memberi isyarat agar segera pergi dan meninggalkan dirinya. Jelas saja perbuatannya membuat kami kebingungan. Sungguh aneh bukan? Seharusnya ia senang karena sudah mampu berjuang melawan maut dan kembali bersama-sama lagi. Melihat Charles memberikan isyarat pada kami. Sebuah anak panah melesat menancap mengenai dadanya. Sial, ternyata teman tentara Vincent ini adalah jebakan yang dibuat para suku primitif, untuk memancing kami agar keluar dari persembunyian. Segera saja kami berlari mencari pelindungnya di balik pohon untuk menyelamatkan diri. Orang-orang suku primitif ini sedikit lebih pandai dari suku Kulina. Hal itu terlihat dari cara mereka menyerang cenderung menggunakan pemikiran, bukan mengandalkan kekuatan. Misi kali ini lebih berat daripada pertemuan sebelumnya melawan suku kanibal. Jika suku Kulina dengan mudahnya dapat ditipu oleh akal muslihat, tapi tidak bagi orang-orang ini primitif ini. Inilah ujian yang sesungguhnya harus kami hadapi. Suara riuh seperti siulan menyerupai burung, mulai terdengar lagi. Vincent mengalami kesedihan yang mendalam saat menyaksikan penderitaan yang dialami Charles. Itu suatu perbuatan yang normal bagi seorang sahabat sejati. Namun tiba-tiba saja Vincent berdiri dan menembak membabi buta ke arah lawan. Jelas saja aku tidak menyukai perbuatannya. Sudah terlanjur persembunyiannya kami diketahui. Aku bersama Bella memanfaatkan momen ini untuk berlari menyelamatkan diri ke tempat yang lebih jauh lagi. Sesekali memanggil Vincent untuk segera menjauh. Tapi sayangnya, tentara ini sudah terlanjur emosi. Beberapa saat kemudian amunisinya habis. Bukannya buru-buru kabur, ia malah memberi perlawanan dengan mencabut belati dan berteriak-teriak menantang suku primitif itu. Melihat Vincent yang telah dikepung dan ditangkap, aku dan Bella mulai bersembunyi untuk mengintai dari kejauhan. "Bella, berikan busur padaku," ucapku pada Bella. Tanpa menunda-nunda lagi, segera saja Bella memberikan busurnya padaku. Saat aku ingin membidik, penglihatanku selalu saja dihalangi oleh tubuh Vincent. Orang suku primitif itu melumpuhkannya, dengan cara menelungkup tangan Vincent dari belakang. Jantungku seolah berhenti berdetak, saat menyaksikan perbuatan sadis dari suku primitif ini. Tubuhku seolah kaku, lidahku keluh tak dapat berucap kata. Darah yang menyembur dengan derasnya, muncrat dengan kuat, saat belati suku primitif itu menggorok leher Vincent dari belakang. Tak ubahnya menyembelih hewan. Sesaat kemudian kepalanya terpenggal dan putus. Tubuhku terasa lemah tak bertenaga. Kedua kaki seolah tidak mempunyai kekuatan untuk menopang raga ini. Aku terjatuh dengan cara kedua lutut bertumpu ke tanah. Tentara Vincent menghembuskan napas terakhir dengan cara yang sangat tragis. Bella yang juga menyaksikan tragedi itu,
tanpa terasa air matanya menetes dengan sendirinya. Belum lagi berbuat apa-apa tapi kami malah sudah kehilangan 2 orang sahabat dalam kurun waktu yang relatif singkat. Aku yang seolah kehilangan akal menyaksikan kebiadaban itu, tiba-tiba disadarkan oleh Bella. Luar biasa, gadis berdarah ningrat ini memiliki mental yang sangat kuat, Joe. Sepertinya orang-orang itu akan membawa jasad Vincent ke pemukiman mereka. Ujar Bella. Menyadarkanku dari duka itu, aku bangkit dan mulai mengikuti dengan cara mengekor dari kejauhan. Duka nestapa ini kian menganga saat melihat tubuh tanpa kepala Vincent mereka seret dengan akar pohon yang mengikat kaki. Darah berceceran sepanjang perjalanan, membuat bercak noda di dedaunan kering yang tergeletak di tanah. Sampai tiba di hantaran sungai Amazon. Kedua jasad tanpa kepala sahabat kami, mereka lempar ke air dan menjadi santapan ratusan hewan pemakan daging. Piranha yang lapar dalam sekejap saja telah mampu menghabiskan keduanya dalam sekejap tanpa tersisa sedikit pun. Aku dan Bella hanya memalingkan muka tak kuasa menyaksikan kebiadaban itu. Orang-orang primitif, berkulit putih bermata biru bak orang Eropa ini, sangat kejam melebihi suku kanibal. Aku dan Bella terus saja mengikuti mereka dengan cara mengendap-endap, agar tidak memancing kecurigaan. Karena pada dasarnya, tujuan kami hanyalah membebaskan para penambang bukan memusuhi mereka. Andai negosiasi perdamaian bisa dilakukan, maka itu pula yang akan kami tempuh. Aku dan Bella terus saja mengikuti mereka. Kali ini perjalanan sedikit menanjak. Akhirnya kami tiba di sebuah air yang mendidih. Air ini sangat panas dan dipenuhi oleh uap yang menyerupai kabut. Mataku terbelalak hingga melotot saat menyaksikan puluhan manusia berada di dalam kerangkeng yang terbuat dari kayu. Aku meyakini ini adalah anggota penambang yang disekap oleh suku primitif yang kami maksud. Miris sekali menyaksikan hal ini. Tubuh mereka kurus tidak terurus, hanya menyisakan tulang dan kulit saja. Sedangkan di hadapan mereka terdapat potongan tangan dan kaki. Namun, siapa sangka, di antara suku primitif ini, terdapat sosok yang sangat aku kenali. Orang ini bertubuh tinggi besar, kulit hitam, dan berambut keriting seperti suku Kulina. Ayo, makan, kalau kalian ingin tetap hidup, bentak orangnya pada para penambang itu. Ayo, makan, kalau kalian mau tetap hidup, bentak orang bertubuh tinggi besar dan hitam itu. Aku terdiam untuk beberapa saat berusaha mengingat namanya. Orang ini sangat familiar di benakku. Namun telah beberapa kali mengingatnya, belum juga bisa mengenali siapa nama orang ini. Tapi ya sudahlah, siapapun itu, yang jelas perbuatannya sungguh keji. Orang-orang primitif ini memaksa para penambang untuk memakan potongan tubuh temannya sendiri. Beberapa dari penggali hasil bumi ini menolak menjadi pemangsa daging sejenis, lebih memilih mati kelaparan ketimbang harus menjadi kanibal. Sebagian lagi malah mengikuti perintah itu dengan alasan untuk bertahan hidup. Penambang yang telah menjadi kanibal tidak segan-segan membunuh temannya sendiri, kemudian memakannya dengan cara yang di luar nalar manusia. Kaki dan tangan dipotong hidup-hidup, kemudian dimakan mentah-mentah. Mungkin itu juga yang dialami oleh Lee, si penambang yang berhasil lolos. Tapi sayangnya, akibat telah menjadi kanibal, ia membunuh penumpang bus beberapa waktu lalu. Dengan latar belakang bisikan gaib, akibat dari perbuatannya kini Lee mendekam dalam penjara. Namun saat sedang mengintai suku primitif ini, kami dikagetkan oleh seorang wanita berlari sekencang-kencangnya dikejar oleh 2 orang laki-laki.
Gegas saja aku dan Bella mengikuti mereka. Dua orang lelaki ini memiliki ciri fisik yang sama dengan suku primitif. Bermata biru, kulit putih dan tinggi. Aku menyimpulkan bahwa yang mengejar perempuan ini adalah anggota dari suku penghuni perairan mendidih itu. Tapi siapa yang mereka kejar? Aku dan Bella mulai berpikir untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Perempuan itu sepertinya sangat ketakutan. Wajah jahat dua lelaki ini mengisyaratkan bahwa mereka ingin melakukan sesuatu yang tidak baik. Sorotan mata yang tajam mencerminkan memiliki watak beringas. Sampai di sini, wanita yang mereka kejar terjatuh karena kaki tersandung sebuah akar pepohonan. Hal itu memudahkan kedua lelaki ini menangkap dirinya. Dugaanku benar, ternyata kedua orang ini ingin berbuat yang tidak senonoh. Bella yang sudah dari tadi geram melihat perbuatan keduanya, tanpa menunggu aba-aba lagi dariku. Gadis berdarah ningrat ini langsung melepaskan anak panah ke tubuh salah satu orang itu. Benda panjang berujung lancip yang dilesatkannya mengenai dan menembus dada orang itu. Melihat temannya sudah terkapar tak berdaya, orang satunya berlari menyelamatkan diri. Tanpa menunda-nunda lagi, aku langsung saja memberi pertolongan pada wanita itu. Tapi apa yang terjadi? Ia malah menyerangku dengan sebilah pisau yang terbuat dari batu. Dengan sigapnya aku menghindar dan berhasil merebut belatinya. Namun nahas, selagi aku bergelut dengan wanita ini, seseorang melompat di atas ketinggian menyerang dari arah belakang. Laki-laki ini sangat perkasa, lekuk tubuhnya berotot. Ia menggepal-gepalkan tangan, memberi isyarat untuk berduel dengan tangan kosong. Aku memberinya sedikit senyuman dan mengulurkan tombak ke arah Bella. "Kau yakin, Joe?" tanya Bella padaku. Aku hanya memberi isyarat pada Bella agar dia sedikit menjauh ke belakang. Memasang kuda-kuda untuk siap berduel, menggepal kedua tangan untuk membuat pukulan. Orang ini kelihatannya cukup gesit dan lincah. Ia melompat-lompat kecil sambil mengelilingiku. Sesekali membuat gerakan tipu untuk mengecohku. Aku hanya terdiam memperhatikan gelagatnya. Buk, Bella memukul orang itu dengan tongkatku. Seketika itu pula musuh langsung pingsan. Kelamaan, terlalu banyak gaya, ini kripai pasta bukan komedi. Ujar Bella, mencibir. Aku hanya terdiam menelan ludah, menyaksikan dengan takjub perbuatan Bella. Dia malah bengong. Tuh, suku bermata biru datang membawa rombongan. Ujar Bella, memarahiku. Sial, ternyata suku primitif itu mengetahui keberadaan kami. Aku dan Bella berlari sekencang-kencangnya tak tahu arah, menerobos semak belukar di dalam belantara. Sesaat aku sadar dan menghentikan langkah. Ternyata orang-orang itu hanya melintas dan tidak menyadari keberadaan kami. Tanpa disadari ternyata wanita yang kami tolong tadi mengikuti dari belakang. Ia mendekat kemudian menjulurkan tangan, memberi isyarat untuk berteman. Melihat hal itu, walau dalam bingung aku mengikuti apa yang dilakukannya. Setelah bersahabat, wanita ini mengajak kami ke sebuah lokasi yang terdapat banyak kayu tumbang dan mengakibatkan sebagian hutan menjadi terang benderang. "Penambangan," ucapku. Wanita itu menganggukkan kepala, seolah mengerti bahasa yang aku ucapkan. Hari itu kami menjelajah hutan Amazon bersama perempuan suku ini. Hingga tibalah di sebuah pohon besar, yang mana di antara akarnya terdapat lubang seukuran tubuh orang dewasa. Aku takjub, ternyata di dalamnya seperti gua dan terdapat sebuah lukisan-lukisan suku primitif tergores di dinding. Dari sini aku mulai memahami siapa wanita misterius ini. Dari lukisan, menjelaskan bahwa dulu perempuan ini memiliki kesatuan suku yang cukup kuat. Ekosistemnya mengalami kepunahan.
akibat keganasan suku kanibal bermata biru yang hidup di perairan Sungai Mendidih. Hanya perempuan bisu ini saja yang menjadi garis keturunan terakhir. Suku kanibal yang berperawakan seperti orang Eropa itu, bukan hanya orang luar saja yang menjadi korban keganasannya. Suku-suku primitif yang hidup di belantara hutan Amazon ini juga mengalami apa yang penambang itu rasakan saat ini. Sesekali perempuan ini keluar dari persembunyian untuk mencari buah-buahan yang dapat dimakan. Namun kali ini ia tidak beruntung, hampir saja menjadi korban keganasan suku kanibal itu. Beruntung aku dan Bella bisa menyelamatkannya. Karena berhutang budi itulah kami sampai berada di sini. Hari pun berlalu, kami melewati malam dalam gua bersama perempuan misterius ini. Untuk mempermudahkan komunikasi, aku dan Bella memanggilnya Dura. Keesokan harinya, kami keluar bersama-sama untuk mencari buah-buahan yang dapat dimakan. Ada satu pohon berukuran lumayan besar, memiliki duri-duri pendek yang tumbuh di batangnya. Buah yang memiliki bentuk seperti labu kecil ini cukup mengundang perhatian aku dan Bella. Namun saat aku hendak memakannya, tiba-tiba saja Dura mengais tanganku. Ia memberi isyarat agar tidak memakan buah ini. Dari gerak tubuhnya mengisyaratkan bahwa buah itu berbahaya. Boleh dibilang beracun atau semacam lainnya. Pengetahuan, sandbox tree, biasanya tumbuh di hutan-hutan daerah Amerika Selatan serta hutan Amazon. Pohon ini bisa berdiri setinggi 27 hingga 37 meter. Buah dari pohon ini sangatlah beracun, orang yang memakannya bisa mengalami muntah, diare dan kram jika tertelan. Getah tanaman ini bisa menyebabkan kebutaan jika terkena mata. Kami pun akhirnya melanjutkan perjalanan mencari buah selanjutnya. Wanita misterius yang kami beri nama Dura itu berjalan paling depan. Sementara Bella di tengah dan aku di posisi yang paling belakang, berjalan dengan cara mengekor. Namun tidak berapa jauh dari sana, aku seolah merasakan ada sesuatu di bawah telapak kaki. Benar saja, ternyata ada sebuah akar yang dibuatkan secara khusus untuk menjerat binatang buruan. Kedua kakiku terjerat akar pepohonan yang telah dirancang khusus untuk merangkap hewan buruan. Aku bergelantungan dengan cara kaki di atas dan kepala di bawah. Bella dan Dura menoleh ke belakang, namun mereka tidak menemukanku. Di atas Bella, ucapku pada Bella. Gadis berdarah ningrat itu menarik napas lega, kemudian bersiap membidik busurnya ke arahku. "Apa yang akan kau lakukan, Bella?" ucapku khawatir melihat anak panah yang telah siap dilesatkannya. Bella hanya tersenyum menyeringai, kemudian berkonsentrasi untuk membidik. Namun saat itu juga, beberapa orang dari suku kanibal perairan Sungai Mendidih keluar dari balik pohon. Ternyata, mereka memang telah mengintai kami bertiga, 7 orang sekaligus, dengan senjata busur yang siap menyerang. Karena kalah dalam jumlah, akhirnya kami menyerah dan ditanggap tanpa perlawanan yang berarti. Bersambung.